Kita seharusnya kan kita nguasain juga ya dari hulu ke hilir ya. Iya Kita kan iya. selama ini selalu jual ya mentah, bahan mentahnya aja, nilai tambahnya tuh Mhm. nggak ada. Memang itu yang seharusnya yang tadi, rantai pasoknya itu gitu, Ekosistemnya. ekosistemnya itu dibentuk. Ya, dari segi jaringan, dari Mhm. segi pengambil kebijakan, itu dia akan bisa dorong lebih kencang lagi gitu kan ya? Mhm. Ya perencanaan kota aja dari tingkat provinsi sampai desa aja ada gitu kan untuk Iya. masa pertaniannya nggak ada gitu loh. Itu harusnya ada gitu. Ya kalau sawit sih sebenarnya udah ininya udah jadi ya, Udah rantai jadi. pasoknya itu udah berjalan bagus gitu. Mhm. Nah itu yang mau kita contoh untuk komoditas lain seharusnya tiap komoditas punya. Karena kemarin waktu pandemi, Ya. akhirnya lab kami itu hidup dari tanaman hias. Itu kan lagi booming ya. Ini visinya pangan jadi tanaman hiasnya gimana? Waktu itu, ya Heeh. namanya juga mau bertahan hidup gitu ya. Dan lagian kan kalau pangan harus dibuktikan dulu. Ya. Jadi bulan-bulan pertama itu ya nggak mungkin kami langsung menjual ada yang beli gitu kan. Heeh. Terpaksa hidup dengan, apa yang ngetren lah gitu. Ini Apa yang ngetren, survive ya? survival Heeh. survival. Oke oke, Kebetulan terus? memang mereka yang Apa datang. ceritanya nih? Coba coba. Ada cerita lucu. Jadi Ini. ini ada, penjual bibit lah, penjual bibit tanaman, dia Heeh. datang, "Tolong perpanjang ini," waktu itu ininya kaladium, Mmm. bermacam-macam jenis kaladium. Oke Oh, kita bilang, kaladium ya? kaladium kan talas, talas kan Iya kami iya. udah bisa gitu membuat, ya dia gampang lah ini ya Talas kaladium. talas mah gampang banget umbi-umbinya kan? Iya gitu kan, Heeh. gampang. Nah perbanyak, nah setelah itu berapa bulan kemudian ada pameran. Nah, Nah, kami ya. datang ke situ ngelihat Heeh. gitu kan, ngelihat, "Oh ini kayaknya ini yang punya kita dulu ya," karena si orang ini bilangnya, "Oh ini bibit yang dari Thailand, ini belum ada nih di Medan," gitu kan. Heeh. Kamilah yang perbanyak. Iya Nah iya. mungkin dia jual lagi nggak ngerti lah gitu, begitu Mhm. kita datang ke pameran, "Kayaknya ini bibit yang kita perbanyak," itu kita nanya Nah. ke penjualnya, "Bu Mhm. ini bibit dari mana?" "Oh dari Thailand," gitu. Padahal perasaan kita deh kemarin yang perbanyak. Wah ini Terus? tipu-tipu juga nih, yang mesen ke kita tipu-tipu. Padahal kita yang Terus? mungut nih, ya tapi ya, It's okay lah ya ya, it's okay lah nggak ada gitu kan, masalah, nggak heeh. ada masalah. Mungkin kan itu juga untuk menaikkan ini kan harga. Heeh. Nah, uniknya itu memang kalau misalnya kayak tanaman hias itu dia setelah, dimultiplikasi atau disubkultur sampai berapa kali itu bisa berubah. Iya. Jadi ada varian baru. Nah itu kami sudah mengalami juga itu, sempet Ini juga. bisa menemukan, lucu ya gitu ya? Iya, tiba-tiba jadi Menemukan yang aneh-aneh gitu? kan, minimal tuh 5.000 pohon kalau untuk Iya. tanaman hias gitu. Iya. Nah kemarin itu kan ada timing-nya ya, kita, pengantaran pertama berapa berapa, pas mau pengantaran terakhir, ternyata udah berubah semua. Ini gimana mau nemuin 5.000 terakhir ini? Karena sebenarnya variannya udah berubah, karena Heeh. terlalu Nggak sering gitu. nggak sesuai Nggak spek ya? masuk, waduh ini gawat nih. Terus gimana? Terus? Akhirnya kemarin bicara, tapi ternyata dia tertarik gitu, "Eh ini bagus juga," gitu kan. Ya udah deh ada yang baru lagi gitu. Tapi Aduh. kita bilang, pasti di aku lagi dari Thailand." Terus market bunga di Medan gimana? Bagus? Kalau pas pandemi iya bagus, Bagus tapi ya? sekarang udah turun lagi, Turun? udah mulai ini, orang udah mulai keluar. Kalau dulu kan hiburannya hanya tanaman hias ya di rumah. Saya Mhm. ngelihat ya, tradisi tanaman hias di Sumatera nih, Mmm. di Jawa kan beda ya. Saya lihat kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak mau beli dia, Heeh. dipetik-petik terus tanam sendiri. Kalau di sana mungkin masih ada gengsi, apalagi kalau misalnya dia ikut kejuaraan. Oh gitu. Nah, Oh ada kejuaraannya ada juga? lah tanaman hias tuh ada, hampir tiap Mmm. pameran tuh ada kejuaraannya, Iya. gitu. Kayak Lumayan sih, di janda mhm, variasi janda-janda bolong bisa banyak dong? iya, cuma sekarang udah nggak terlalu menarik harganya udah jatuh, udah nggak terlalu menarik. Untuk ke depan kalau kami bicara dengan, petani-petani bunga Iya itu, iya. kalau di Medan tuh ada namanya, daerah apa itu ya, itu memang satu kampung itu petani Bunga, bunga semuanya. kayak Cihideng kita ya? Ya, mereka bilang Philodendron itu bakal itu nanti tahun depan saat Mhm. pandemi udah nggak ada, Philodendron pasti menguasai. Oke. Nah, yang
ada idealisnya dari kami, Ya, philodendron yang selama ini mereka jual itu kan impor. Ada yang dari Brasil, ada yang dari Amerika, ya. selain Thailand. Sebenarnya ternyata di Indonesia sendiri itu banyak Hmm. jenis-jenisnya dan bagus-bagus. Nah itu belum dikembangin. Nih kita masih berusaha kerjasama dengan petani-petani itu yang memang mereka juga melek gitu kan, Ya, melek pasar gitu kan, melek trennya kayak gimana gitu. Kita mau mulai ngumpulin philodendron yang asli Indonesia. Bunga-bunga tropis ini sebenarnya menarik ya. Mm. Di Lembang saya suka perhatiin. Ini dibawa kemana nih Pak? Saya nggak tahu tanaman hutan mana gitu ya, bentuknya aneh gitu. Ini dikirim ke Amerika gitu ya. Dengan sosial media yang ada sekarang. Dan si petani-petani bunga itu dia packagingnya juga tahan tuh sampai Amerika hidup. Ya, emang ada tekniknya sendiri Ya. gitu. Terutama ininya kayak medianya gitu loh. Ya, Medianya. ya. Itu kalau itu mereka emang impor. Medianya khusus media untuk kalau misalnya memang mau kita ekspor bunga itu medianya tapi dari sana juga gitu. Iya, saya ngamatin. Khusus. Nah di Lembang sekarang petani itu nggak hidup dari urusan stroberi atau tanaman-tanaman apa yang sayur mayur enggak. Dia di bunga. Nah ini apa namanya? Sekulen ya apa? Jangan tanya saya. Atau kaktus atau apa gitu ya. Mereka hidup, mereka punya 5.000, mereka bikin rak-raknya orang-orang wisata karena dibandingin sayur mayur ya jauh lah. Ya, nah ini gesernya ada geser-geser gitunya gitu. Nah saya kira di Medan sebenarnya menarik ya karena pasarnya nggak hanya Medan, misalnya pasarnya orang-orang Malaysia ya, karena kita variasinya banyak. Karena ini, nah peran kultur jaringan untuk membuat variasi karakter, variasi bentuk-bentuk atau apa segala macam ya, itu menjadi menarik kan ya. Nah tadi kita udah pisang ya dan secara tak terduga tanaman hias penyelamat dapur kami. Ya kan, kentang gitu ya. Ini cerita panjangnya apa nih? Coba cerita panjang dulu kita. Apa ini bisa naikin growth atau naikin pendapatan petani menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat itu? Ada imajinasi paling tingginya apa tentang ini? Ya memang sih kan kalau udah namanya bibit unggul ya pastilah pendapatan mereka akan nambah karena ya. dari kalau kayak kentang kan ukurannya besar berarti kiloannya juga sekali panen itu bisa dapat langsung berapa ton gitu. Dan kentang itu kan ada kelasnya A, B, C ya. Betul. Nah A itu beda harganya sama B sama C. Nah kalau dengan kultur jaringan mudah-mudahan kan dia lebih seragam. Jadi mereka nggak terlalu sortirannya juga nggak terlalu beda jauh nanti bersama semua. Gitu. Untuk yang greenhouse ya gitu masuk juga? Atau itu masuk di penangkar? Di penangkar ya. Di penangkar. Di sayur nggak belum masuk? Sayur juga bisa. Harusnya bisa ya. Semua bisa. Tapi ini step-step Kaita apa dulu nih yang di Medan nih yang udah mulai untuk empowering ya petani, terus petaninya udah menerima nih oke nih gitu. Memang paling banyak kan dan pasarnya gampang, perputarannya cepat, pasarnya gampang tuh kentang. Kentang ya. Kentang memang segala jenis, ada yang granola L, granola K. Itu makanya kami juga ngambil flagshipnya di kentang. Di kentang ya. Dan kentang itu kan jenisnya macam-macam, ada kentang sayur, ada kentang keripik. Masuk nggak dua-duanya? Masuk. Yang Olympus itu untuk keripik. Kalau granola L, granola K itu untuk yang sayur. Sayur ya. Olympus itu untuk keripik. Olympus itu mungkin hampir mirip dengan Atlantis. Biasanya kan kalau ya Atlantis biasanya. Cita tuh apa? Kan Atlantis makanya. Gitu. Dan udah mulai masuk ke situ ya. Nah ini tapi ekspor enggak ya, belum ya? Enggak, karena kami memang untuk tujuannya kan memang untuk petani di Sumut dulu. Sumut gitu. dulu ya. Karena kita memang kesulitannya bibit kan di sana. Jadi ya itu aja mungkin nggak akan, kalau semuanya mau ngambil ke kami juga nggak akan terlayani. Main di hilirnya nggak? Jadi maksudnya ini kentangnya udah banyak segala macam, lah bikin pabrik deh, chip atau apa gitu? Enggak. Kami akan tetap di hulu. Makanya tadi kita tetap nyari gitu loh. Nyari siapa jadi penangkar, siapa yang jadi
produsen pupuknya, siapa yang mengolah pasca panennya nanti gitu. Ekosistemnya dibangun ya. Betul gitu. Tidak semuanya di kami, bagi-bagi tugas gitu. Semua punya peran. Jadi semua saling tergantung gitu. Coba Kak Ita cerita ekosistemnya udah sejauh mana nih? Yang milenial-milenial tadi menarik tuh. Iya. Memang sih saat ini kita baru sampai di budidayanya pun baru di pupuk tadi ya, yang dari pupuk organiknya baru dari BSF, yang dari yang lain-lain belum. Pasca panen ada tapi agak nyebrang jadi ke cabe yang udah ada tuh. Wih, malah cabe. Cabe. Dia sudah untuk pengeringan dan tahun depan mulai pasta, buat pasta cabe. Tapi ini cabenya apa? Keriting, cabe rawit, cabe apa nih? Cabe biasa, cabe merah. Cabe sambal ABC gitu lah ya. Oke. Itu di daerah Batubara. Madinah. Alumni kita. Bukan Batubara, itu Labuan Batu. Oke. Sisi pantai timur. Sisi pantai timur. Itu memang agak sekarang kita baru menemukannya di cabe gitu, yang pasca panennya. Kita masih mencari siapa nih alumni kita yang bisa kita ajak kerjasamanya untuk pasca panennya di kentang gitu, untuk chips atau apa gitu. Itu kita pelan-pelan lah ini ketemu teman-teman yang dari geologi ini juga semuanya tuh serba apa kayak bisa dibilang kebetulan gitu. Tiba-tiba ada yang ngontak, Kak ada ini di sini tolong dihubungin gitu. Kita hubungin gitu. Kita datengin. Teman-teman ITB yang Hayati gitu suka datang nggak sih ngelihat atau dia riset sendiri di situ? Yang kita riset belum ya? Karena riset itu kan ya makanya gambling kita dananya juga belum, kecuali ada orang mau gitu kayak yang nilam itu dia biayain, kamu tolong ini perbanyak bisa nggak nilam. Pengusaha nilam? Iya, pengusaha nilam. Oke. Gimana ceritanya? Ini menarik nih kalau nilam. Jadi waktu itu mereka mau buat pabrik minyak atsiri itu di daerah Dairi lagi. Kemudian nilamnya mereka bilang ini tidak ada di Indonesia, nggak tahu dari mana gitu. Istilahnya pokoknya nggak boleh kemana-mana, kami hanya nunjuk labnya lab yang ini biayanya. Iya, nilam Dairi ini besar dari nilam. Jadi saya pernah ke Dairi, saya cerita orang-orang sana. Orang Dairi itu kaya dengan nilam sampai dia punya anekdot. Dia kalau cuci tangan pakai bir bintang. Nah, tapi pada tahun berapa harganya jatuh, terus ya bubar itu bisnis. Nah. Ya, memang mungkin karena ini ya kita seharusnya kan kita nguasain juga ya dari hulu ke hilir ya. Kita kan selama ini selalu jual ya mentah, bahan mentahnya aja, nilai tambahnya tuh nggak ada. Memang itu yang seharusnya yang tadi dibentuk gitu ya. Rantai pasoknya ekosistemnya itu dibentuk. Gitu. Kalau kami mungkin nggak beranilah bilang sudah terbentuk, itu masih embrio banget masih. Tapi ini inisiasi yang menarik ya. Selama ini kan inisiasi alumni ke ITB itu kan ya nggak sampai sejauh itu. Ini udah mulai ke masyarakat ya, ke society. Saya pikir ini menarik ya. Praktikal langsung. Karena di ekosistemnya sendiri dia akan bisa saling bantu. Misalnya sedanya nih kan, atau bupati sini nih itu dari segi jaringan, dari segi pengambil kebijakan itu dia akan bisa dorong lebih kencang lagi gitu kan ya. Ya, nah ini ada satu yang menarik nih baru kejadian. Jadi kebetulan kan Sekda Provinsi Sumatera Utara itu alumni Planologi 83 senior saya. Jadi waktu itu saya pernah ketemu cerita tentang lab ini, Mas kita udah punya gini. Kamu main deh ke dinas gitu kan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sekarang namanya. Oke, kita ke sana. Sebenarnya sih kita udah beberapa kali juga yang ngambil indukan gitu kan ke labnya mereka. Udah datang ke sana. Ternyata di ujung-ujungnya mereka malah, kami ini punya sekarang bibit kentang sekian ribu. Kami bingung, petani nggak mau beli ya. Terus kalian tolong jualkan. Ini jadi bingung, ini dinas kok jadi jualan ya? Dan yang konyolnya menurut saya, harusnya kan mereka yang buat rencana kapan mau nanam apa, di mana, berapa banyak, kan harusnya mereka gitu. Karena mereka yang punya data. Betul. Makanya saya kayaknya udah ada yang salah nih, balik lagi ke Mas Arief. Mas Arief kayaknya kita harus buat deh perencanaan pertaniannya gitu. Nggak bisa apa yang laku atau apa yang lagi
booming kayak gitu, terus pemerintah ikut-ikutan nanam, nggak bisa gitu kan. Dia agropolitannya harus dibangun sama mereka. Betul gitu. Nah itu yang tapi ini belum berjalan, masih usulan. Arahannya udah berarti harus buat MOU nih, IAITB Sumut buat MOU Wah, dengan ini nih. dinas gitu kan. Ya, Cuma belum sempet sih ketemu lagi dengan kepala dinasnya. Kebetulan ini sekarang lagi PLT juga, jadi agak repot ya. Kita mau ini gubernur PLT? Enggak, kepala dinas pertanian. Kepala Karena dinas kan ya. kita MOU dengan kepala dinasnya. Sebenarnya sih itu kalau ya karena planologi gitu kan. Ya perencanaan kota aja dari tingkat provinsi sampai desa aja ada gitu kan untuk masa pertaniannya nggak ada gitu loh. Itu harusnya ada gitu. Dari segi demografi sebenarnya Sumatera Utara tuh petaninya berapa persen, Kak Ita? Ada separuh nggak itu? Ada. Malah karena kotanya, kota besarnya kan cuma Medan, sebentar kecil-kecil. Atau malah 70%, enggak juga? Oh, enggak. Separuh ada ya? Separuh ada. Tapi paling besar kan sawit. Ya, kebun, bukan pertanian ya, perkebunan. Perkebunan yang besar ya, sawit. Sawit, ada juga kopi. Ya kopi juga cukup karet, besar. Gitu. Tapi dia sawit udah masuk ke hilirnya, tapi yang lain-lain belum ya? Ya kalau sawit sih sebenarnya udah jadi ya, rantai pasoknya itu udah berjalan bagus gitu. Nah itu yang mau kita contoh untuk komoditas lain, seharusnya tiap komoditas punya. Iya, jadi industrialisasi pertanian ya, seperti di Ukraina itu kan gandum kan, ya seluruh dunia tuh gandumnya dari situ, padahal negaranya cuman ya sesumut lah paling negaranya itu tuh. Artinya saya kira Sumatera Utara juga bisa tuh, misalnya. Kalau jeruk gimana? Jeruk Medan ya? Jeruk Medan. Itu urusan kultur jaringannya ada juga? Bisa. Tapi itu udah mature ya bisnisnya ya? Sebenarnya sih belum di pasca panennya. Kan mereka masih jual buah jeruk biasa, begitu busuk nggak kejual udah. Padahal kan masih banyak bisa diolah yang lain. Nah itu yang masih di pasca panen masih lemah banget. Iya. Dan yang luar biasa dari Sumut ini, dia pertaniannya banyak, tapi tidak ada sekolah pertaniannya. Ya, saya ada mau buat gitu kan, SMK pertanian. Dari dulu selalu petani itu kalau ditanya anaknya mau masuk ke situ, nggak usah gini-gini aja kok gitu karena, kan. Ya pas masa lalunya ya nggak melihat itu akan menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik kan untuk anak-anaknya. Iya, mungkin karena mereka belum tahu ya teknologi baru rekayasa pertanian yang baru itu seperti apa. Jadi semua masih pakai cara tradisional gitu. Tapi kalau misalnya kita mulai pelan-pelan ya seperti tadi gitu, kita bandingkan nih loh yang kultur jaringan, ini yang bukan gitu, langsung bersebelahan gitu kan, mereka langsung ya juga gitu, kenapa aku nggak mulai merubah cara bertaniku gitu. Pada suatu titik itu akan terjadi, misalnya kayak Taiwan. Taiwan itu kan karena modernitas, petani Taiwan kan luar biasa itu, besar itu petaninya. Walaupun negaranya kecil gitu aja kan. Ya, saya kira Indonesia pada suatu titik akan dia akan menjadi pada posisi dia food security atau pangan dunia, dia akan punya peran besar kalau ya dimulai dari kultur jaringan tadi atau membangun ekosistem yang makin baik gitu. Nah, tentunya didorong juga ya teman-teman alumni menjadi pengusahanya ya. Iya, masing-masing ambil peran deh. Ini karena ini luas banget loh. Dari hulu ke hilirnya tuh luas banget. Silakan masing-masing ngambil gitu, manfaatin teknologi. Ya sekarang kita udah punya rekayasa pertanian. Gimana ceritanya? Teknologi pasca panen di SITH itu udah ada gitu loh. Jadi kalau mau tahu tentang yang terbaru itu nggak susah. Iya. Kami pun sekarang seperti yang di lab ini kan, yang jadi kepala lab kami sekarang angkatan 2016. Ini milenial apa nih? Apa udah alpha atau milenial ini atau Z? Nggak tahu dia apa nih kalau 2016 apa nih. Jadi, mereka udah mau ke situ ya? Mereka mau ke situ. Dan memang sepertinya angkatan 2000, mulai dari 2010 mungkin ya, 2010 11 kesini itu mereka memang lebih suka untuk membuat sendiri gitu.
Ya, ya. berkarya sesuai yang keahliannya mereka gitu. Nah, begitu kami membuat lab ini, mereka jadi punya tempat. Kebetulan kepala lab kami ini memang tugas akhirnya tentang kultur jaringan anggrek waktu itu. Jadi kalau ada apa kesulitan atau apa, dia masih tetap ya balik lagi kan ke kampusnya juga gitu, atau ke kami punya kayak ada penasehat tenaga ahli gitu, Iya. itu dari biologi 95 atau ke beliau gitu. Ini Sekarang bagus juga nih dibikin ya, kongres pertama petani ITB gitu ya. Institut Tani Bandung. Tani Bandung bikin untuk apa sebenarnya? Untuk kita ketemu, ekosistemnya ketemu gitu loh. Ya. Itu yang ya IPB cukup jadi wartawan aja. Ya kan? Iya nih, aku kalau di Medan tuh udah disikut-sikut nih sama IPB. Kalian ngapain masuk Tapi sih? IPB banyak birokrat kan. Jadi Banyak. birokrat kan, bukan mereka jadi petani kan. Nah, itu Mereka sekarang kalau yang di Sumut ya yang aku tahu, kita kan ada komunikasi juga dengan mereka. Mereka lebih banyak itu sekarang berusaha ngembangin yang integrated farming. integrated farming itu juga menarik ya. Kalau mereka di situ, kalau kita di hulu ke hilirnya ekosistemnya itu. Ekosistemnya gitu. ya. Dan ini apa kombinasinya nih ya persinggungan-persinggungan ini menarik ini saya kira. Dan Sumatera Utara sebagai apa tempat candra di muka, candra di mukanya menarik ya, karena dia variasinya banyak, ya kan, dari segi pangan, sayur mayur apa segala macam dia lengkap lah. Kalau Riau kan dia homogen, sawit, minyak gitu ya. Kalau Sumatera Barat tuh sayur doang tuh, sayur, bawang apa segala macam. Bengkulu juga sama. Aceh ininya yang susah ya. Rumputnya. Aceh gitu ya. Aceh kopi sih bisa saya. Ya, gayo ya. Nah, jadi orang-orang kalau malas tuh bikin nanam kopi aja kalau malas ya. Karena ya hamanya nggak banyak juga. Jadi sebenarnya Aceh ya itunya juga harus didorong-dorong. Nah, untuk klaster Sumatera bagian utara itu sebenarnya kan yang Bukit Barisan itu, dia tanahnya cukup subur kan, luar biasa itu untuk dijadikan untuk itu. Dan dengan adanya kultur jaringan itu dia bisa memperkuat kualitas dari produknya gitu ya. Iya. Apalagi cerita-cerita yang menarik lainnya? Cerita Atau ya kan, anak-anak ITB ini suruh kawin di kampung gitu misalnya. Kita punya loh alumni kita tambang 2000 kalau nggak salah. Sekarang kepala desa. Siapa? Di Samosir. Oh, di Samosir. Desa wisata. Oke, coba cerita dikit nih. Ini menarik nih. Ya, jadi waktu itu awal mula juga akhirnya kita yakin kita memang harus buat nih lab kultur jaringan ini. Jadi dia terpilih jadi kepala desa itu di awal-awal pandemi. Gimana? Desanya dia itu desa wisata yang membuat ulos. Begitu pandemi gak ada turis, mereka juga sudah tidak terbiasa bercocok tanam. Yang dari merantau dari kota Medan dan sekitarnya balik ke sana, wah dia pusing tuh. Ternyata pangan tetap nggak boleh dilupakan gitu. Tetap harus ada yang bertani di situ, nggak bisa semuanya kerja wisata gitu. Dari situ itu waktu itu kita buat webinar. Jadi ya Sumut itu pada saat pandemi sangat produktif dengan webinarnya. Webinar ya. Biarpun tingkat lokal antar kita aja. Jadi seminaris ya. Seminaris. Sebagai zending semua ya, zending pertanian. Ya, macam-macam, tapi memang akhirnya yang paling menarik memang tentang pangan. Nah, salah satunya ya temen ini gitu, yang kepala desa ini dia real gitu. Ini kejadian di desaku, aku bingung ini sekarang. Tapi bukan Miduk kan? Bukan, angkatan 2000 jauh lah. Jauh ya, ini 2000 lagi nih, luar biasa. Di sana tuh justru sekarang yang lebih aktif dan memang kita pengen guide-nya tuh memang 2000-an gitu. Kalau yang angkatan 90-an kan rata-rata udah mulai mapan tuh. Udah gak bisa ditarik-tarik lagi, yuk kerjain ini gitu. Ini ya. Kalau udah kebentuk gitu ya. Iya. Udah kebentuk. Yang ini kan baru-baru lulus, kadang-kadang baru setahun 2 tahun lulus gitu.
ayo ke sini ikut coba. Ya kalaupun nanti pada akhirnya mereka merasa siap dan mau membuat sendiri ya silakan aja gitu kan. Jadi kepala desa ITB itu yang pertama tuh di Muntilan dulu. Anak matematik, anak Aceh. Ya dia aktif di pesantren, lama-lama disuruh jadi kepala desa. Tapi tetap ngawinin orang sana dulu. Oh. Akhirnya Pemuda setempat. bukan perempuan setempat dong. Perempuan setempat. Pemudi. Nah akhirnya dia bangun gitu ya. Makanya awal-awal dulu ada di Muntilan ada mikrohidro, ada pompa hidra apa segala macam tuh dari situ dulu. Jadi kalau teman-teman ITB mau masuk ke situ melakukan perubahan-perubahan sosial di desa gitu itu menarik sebenarnya. Karena kita punya basis yang kuat untuk ngapain tuh ada di kepala pasti. Ini masalah konsistensi aja ya untuk bertahan di situ. Nah, lewat kultur jaringan tuh sebenarnya kultur jaringan sih sebuah topik. Tapi yang jelas tuh activity-nya ya. Ngumpul-ngumpulnya itu loh sebenarnya intinya ya. Apalagi. Kami itu 13 orang. Ya. Pendiri PT itu 13 orang. Dari 13 itu yang anak biologi cuma 2. Jadi yang 11 ini adalah penggembira yang mencari jaringan, mencari pasar. Yang ngerjain di lab cuma 2 orang. 2 orang itu. Dan angkatan 2000-an juga? Enggak, yang satu yang 95 emang dia tenaga ahlinya lah kita bilang. Tenaga ahli. Karena udah 95 dan dia memang sudah pernah di Bandung bertani kentang. Di daerah Lembang, di Lembang. Tapi itu awal tahun 2000 kayaknya. Saya kenal kayaknya Washington kayaknya itu. Bukan ya? Orang Sunda, tapi sekarang udah tinggal di sana. Oh, tinggal di sana ya. Washington juga sempat tuh tahun-tahun segitu ya, Washington mesin. Dia di Lembang tapi gagal dia. Nah, karena masuk dalam dunia baru pertanian gitu dengan kultur petani Lembang misalnya itu juga butuh persiapan ya. Mungkin kaget gitu ya segala macam itu juga. Tapi kalau mulainya dari kultur atau dari bibit itu melokalisir masalah petani yang banyak itu juga ini cukup masih bisa diselesaikan gitu. Tapi kalau misalnya punya kebun banyak gitu ya, nggak hanya masalah teknis pertanian, masalah sosialnya juga ya kan. Ya ada yang ini ada itu segala macam. Nah sampai saat ini ini udah tahun keberapa nih Kak nih? Kami itu mulai operasional April 2021. Nggak sebelumnya pasti udah ada persiapan nggak, bukan formalnya. Mulai awalnya itu gimana? Awalnya itu tadi salah satunya yang teman kita yang kepala desa. Oh itu awalnya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua dari kami ini kan juga ada yang petani-petani juga. Ya kita juga ngerasakan gitu. Aduh bibit kok susah sekali. Dapatnya pun jelek terus gitu kan. Di mana sih nyari yang bagus gitu. Ya dari kebutuhan sendiri sebenarnya. Awalnya dari situ gitu. Tapi mimpi besarnya ada nggak? Mimpi besarnya gitu? Mimpi besarnya sebenarnya kita kalau aku pribadi aku lebih pengen ke rempah. Jadi kita masing-masing tuh pengen punya rempah nih ya, saya juga menarik. Adi Sasono itu kan bikin PT Rempah Indonesia. Tapi ya keburu meninggal kan. Ini belum ada nih kalau rempah. Ini sebenarnya mimpi besar juga. Ya, dan sekarang sepertinya kan rempah udah mulai dilirik lagi tuh. Udah ada Dewan Rempah Nasional seperti itu kan, udah mulai dilirik lagi. Dan kejadiannya saat pandemi waktu itu saya pernah ada ikut salah satu webinar. Itu pabrik-pabrik jamu itu naik ya. Penjualan bagus ya. Penjualannya naik, bahan bakunya udah kurang. Wow. Sampai akhirnya dan di dalam negeri sendiri itu harga naik. Jadi mereka tidak perlu ekspor, cukup jual di dalam negeri. Profitnya bagus. Rempah ini tahan dia kan, ditaruh di gudang juga tahan kan. Karena sifat nature-nya memang tahan itu rempah. Rempah itu ini aku kemarin dari ini ngelihat mesin pengering. Ya. Sebenarnya kan intinya cuma kalau itu dalam kondisi kering itu dia bisa tahan tahunan. Intinya cuma itu aja gitu. Karena kalau ada air ya dia bisa busuk. Jadi mau kalau rempah atau buah, bahkan buah kemarin saya lihatnya tuh ada nanas, ada stroberi.
Itu yang kalau dilihat tanggal 2017 itu sampai sekarang rasa sih enggak saya rasain, cuma maksud warna dan wanginya itu Masih kan. mhm, Makanya kalau kita lihat kota-kota besar di Sumatera ya, di Medan, di Bukit Tinggi, Payakumbuh gitu ya, atau di Aceh sana segala macam. Itu toke-toke itu kan dia ya, hidupnya dari situ kan, dari rempah itu. dari rempah. Dari Iya. rempah mereka hidupnya. Mhm. Dan itu rata-rata ya mereka-mereka itu yang menguasai rempah. Dan rempah idenya menarik loh itu, karena ya memang ada pasarnya di situ. Nggak hanya pasar untuk kuliner, tapi juga untuk kosmetik kan. Nah, nah mimpi rempah ini gimana? Coba cerita kita ulik-ulik dikit rempah. Ya kalau ya kita itu jadi waktu dulu tuh Ya, membangun 13 orang ini, yang 11 ini kan sebenarnya bukan orang biologi ya, kita hmm, ada yang sipil, ada yang dari planologi gitu kan. hmm. Jadi perminyakan juga ada. Jadi kita masing-masing juga punya mimpi. Aku pengen tanaman pangan. Aku pengen tanaman hias. Tanaman hias juga ada yang pengen Ya, tanaman hias. Aku kalau pribadi sih pengennya rempah karena ya memang kan Indonesia ya iya dong yang Indonesia. pusatnya rempah gitu. Tapi Dan kenapa enggak itu sih yang jadi unggulan? Kenapa kita malah nanam tanaman yang dari luar gitu? Kayak ya, misalnya ya. kayak porang kan sebenarnya Nah, bukan porang konsumsinya juga, kita gitu ya. kan, bukan konsumsi kita. Ada sih yang aku tahu kayak di Jogja kayak itu memang mereka ada, tapi kan nggak banyak, tidak umum lah Ya, digunakan. itu tanaman untuk gel, Mhm, minuman betul. gel drink. Ya, Mhm. Nah, kalau aku sih lebih ke rempah ya, udah jelas lah dulu juga kita dijajahnya juga karena ini ya. gitu kan. Nah, Kenapa nggak dikembangin gitu. Dan oke. beberapa kan mungkin bisa jadi udah hilang juga ya Ya, varian-varian rempah-rempah itu gitu. oke. Ini tadi 13 orang ya. Mhm. Jadi wali 13 kali ya. Tapi untuk bidang pertanian yang mencoba pengkabaran di Sumatera Dan nggak Utara. boleh, itu harus alumni, nggak boleh orang lain. Kalau mau ada yang menjual harus jual ke alumni lagi. Dan semoga ada jejaknya nanti ya. Hmm. Nah, ini akan menjadi jejak dan menjadi sebuah inilah milestone dari teman-teman untuk bidang pertanian. Saya kira itu. Ada teman? Enggak. Dan menarik. Kita mulai dari kultur jaringan dan geser kemana-mana dan itu menarik. Sobat OMB, obrolan meja bundar. Inilah Siti Yulita Siregar. Terima kasih.